Halo guys, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang morfologi dari tanaman cocar bebek Kalanchoe pinnata. Nah, masuk ke bagian yang pertama pada bagian akar Kalanchoe pinnata. Dia merupakan bentuk akar yang serabut yang berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tanaman agar berdiri kokoh. Selain itu juga dia terdapat rambut-rambut halus pada bagian akar, serabut-serabut halus, tudung akar, dan ujung akar. Selanjutnya pada batang Kalanchoe pinnata dia berbentuk silindris, tegak dan lunak atau herbaceous yang berfungsi untuk menyokong daun dan membantu transportasi air dan zat makanan. Selain itu dia juga terdapat internodus atau buku-buku pada batang. Nah, selanjutnya pada bagian daun Kalanchoe pinnata. Dia berbentuk tebal, berdaging, dan berwarna hijau mengkilap. Pada bagian tepi daunnya juga dia bergerigi. Nah, gerigi tersebut itu biasa tumbuh tunas-tunas kecil yang mampu berkembang menjadi tanaman baru. Selain itu juga bentuk daunnya itu oval meruncing dan tulang daunnya ini menyirip. Oke, lanjut ke tanaman yang kedua yaitu tanaman miana, nama ilmiahnya Coleus cutellarioides. Nah, masuk ke bagian akar. Bagian akar pada tanaman miana ini adalah akar serabut. Nah, dia ini warnanya putih hingga kecoklatan. Fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta sebagai penopang tanaman. Selain itu juga dia terdapat tudung akar dan juga rambut akar. Lanjut ke bagian batang miana. Batang miana berbentuk tegak, segi empat, dan lunak atau herbaceous. Batangnya berwarna hijau hingga keunguan tergantung varietas dan teksturnya agak berbulu halus. Nah, lanjut ke bagian daun miana. Daun miana berbentuk bulat atau oval dengan ujung yang meruncing. Tulang daunnya ini menyirip dan tepi daunnya bergerigi yang berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis dan nilai estetika tinggi sebagai tanaman hias. Oke, lanjut ke tanaman yang ketiga yaitu tanaman daun salam atau nama ilmiahnya itu Syzygium polyanthum. Nah, masuk ke bagian akar. Akar daun salam ini merupakan jenis akar tunggang yang berfungsi menyerap air dan mineral serta menopang pohon agar kuat dan stabil. Selain itu juga pada bagian akar terdapat ujung akar, pangkal akar, rambut akar, dan leher akar. Oke, lanjut ke bagian batang. Batangnya ini berbentuk silindris dan berkayu atau lignosus. Warnanya coklat keabu-abuan, teksturnya kasar di bagian luar karena kulit batang menambal yang berfungsi untuk menopang tajuk tanaman dan menjadi saluran air dan zat hara. Selanjutnya bagian daun salam ini berbentuk lonjong dengan ujung meruncing, permukaannya licin, berwarna hijau tua di bagian atas dan lebih muda di bawah. Tepi daunnya ini rata, tidak bergerigi. Fungsi daun tersebut selain fotosintesis, daunnya digunakan sebagai bumbu dapur dan obat herbal. Oke, lanjut ke tanaman yang keempat yaitu tanaman kucing galak atau nama ilmiahnya itu Acalypha indica. Nah, masuk ke bagian yang pertama yaitu pada bagian akar. Akarnya ini merupakan akar serabut dengan struktur akarnya ini kecil menyebar dari pangkal batang. Fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tanaman. Dia juga memiliki ujung akar, rambut akar, tudung akar, leher akar. Oke, lanjut ke bagian batang pada tanaman kucing galak ini berbentuk bulat dan tegak, lunak atau herbaceous. Teksturnya ini halus atau sedikit berbulu. Pertumbuhannya bersifat semak, bercabang banyak dari pangkal. Lanjut ke bagian terakhir yaitu daun pada tanaman kucing galak. Daunnya ini berbentuk bulat dengan ujung yang meruncing, tepi daunnya bergerigi halus. Daun ini merupakan jenis daun tunggal.